Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair wa batigha wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kajian 1 bulan yang lalu. Sempat sedikit membahas tentang masalah fikih, tetapi pada kesempatan malam ini saya khususkan untuk membahas tentang masalah solat. Dan insya Allah pembahasan solat ini solat berdasarkan Al-Quran dan hadis, berdasarkan pemahaman dari para ulama. Karena kalau misalkan kita yang langsung memahami Al-Quran dan hadis, kira-kira bisa apa enggak Pak? Belum tentu bisa. Wong bahasa Arab enggak bisa. Tidak bisa kita langsung berfatwa hanya dengan membaca terjemah Al-Quran, membaca terjemah hadis, terus kita simpulkan sendiri, terus kita fatwakan, justru itu bisa sesat, menyesatkan. Makanya ketika nanti ada ayat Al-Quran, ada hadis, maka kita lihat nanti penjelasan ulama tentang ayat itu seperti apa, tentang hadis itu seperti apa, sehingga kita tidak salah dalam menafsirkan, tidak salah dalam mensyarai hadis itu. Karena terkadang kita itu seenaknya sendiri, baca Al-Quran, terjemahan, kemudian kita tafsirkan sendiri. Ada peringatan dari Rasulullah, man fassarul Quran bi ra'yihi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa menafsirkan Al-Quran dengan pikirannya secara sengaja, siapkan tempat duduknya di neraka. Makanya alangkah lebih selamatnya kita kalau misalkan kita merujuk kepada ulama. Kenapa? Allah yang memerintahkan. Dalam Al-Quran itu disebutkan fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ulama jika kalian tidak mengetahui. Insya Allah akan lebih selamat. Ibaratnya kalau kita mau ke Madura, terus kita berangkat sendiri, bisa nyampe, tapi kemungkinan kesasarnya besar. Tetapi ketika ikut orang Madura misalkan, yang faham daerah Madura, kira-kira lebih cepat nyampe atau pakai kesasar? Gak pakai. Kenapa? Karena dia sudah faham daerah Madura. Itu gambarannya. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kenapa ini saya bahas? Karena memang ini yang paling penting di antara amal-amal ibadah yang akan dihisab oleh Allah nanti di hari kiamat. Pertama kali adalah solat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dikatakan inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amal seorang hamba pada hari kiamat itu adalah solat. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Kalau solatnya itu baik, maka dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Sebaliknya, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Jika solatnya itu buruk, jelek, maka dia akan menyesal dan merugi. Makanya perlu bagi kita ini. Insya Allah kalau solatnya baik akan berpengaruh kepada yang lainnya. Karena ada Al-Quran yang berbunyi inna solata tanha
anil fahsya'i wal munkar. Bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat baik, maka yang lain akan ngikut jadi baik. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita berbicara tentang salat, maka dikatakan as-shalawatul khamsu fardu ainin ala kulli muslimin mukallafin. Salat 5 waktu ini hukumnya adalah fardu ain atas setiap muslim yang mukallaf. Di sini ada kata fardu ain. Fardu itu ada 2. Fardu ain, satunya fardu kifayah. Kalau fardu ain contohnya jelas, salat itu wajib bagi setiap orang. Kalau fardu kifayah contohnya salat jenazah, fardu kifayah. Salat jenazah ada berapa rakaat, Bu? Ada berapa rakaat, Bu? Ibu-ibunya bingung ya. Ada berapa rakaat, Pak? Salat jenazah? 4 takbir, enggak ketipu ternyata ya, tidak terjebak. Banyak yang salah. Saya ngisi di Diriorejo, salat jenazah berapa rakaat? 2. Salatnya sopo? 2 ya. Jangan sampai niru Abu Nawas. Abu Nawas itu pernah salat jenazah. Lupa beliau Abu Nawas itu pakai ruku. Allahu Akbar. Ruku. Allahu Akbar. Sampai salam. Hingga ada orang bertanya, hei Abu Nawas, iki salat jenazah kok pakai ruku, pakai sujud? Loh, dia mikir, kan pinter Abu Nawas. Ini dosanya besar ini, makanya pakai ruku dan sujud. Lah, jangan ngawur seperti Abu Nawas. Jadi salat jenazah hukumnya fardu kifayah berapa? 4 takbir. Nanti akan ada pembahasan khusus tentang fikih salat jenazah. Tapi ini masih fikih salat secara umum. Jadi hukum salat wajib 5 waktu fardu ain. Ala kulli muslimin atas setiap muslim mukallafin. Mukallaf ini tandanya adalah 1 balik. Balik itu ada tanda-tandanya. Nanti akan ada pembahasannya. Yang kedua berakal. Artinya orang gila wajib sholat atau tidak? Tidak. Seandainya ada orang lahir dalam keadaan gila, mati dalam keadaan gila, pertanyaannya masuk surga atau neraka? Masuk surga atau neraka? Apakah ada tempat di antara surga dan neraka mungkin? Nggak ada, tempat cuma 2, surga dan neraka. Pertanyaannya, saya ulangi, ada orang lahir dalam keadaan gila, mati dalam keadaan gila, surga atau neraka? Surga. Makanya Bapak Ibu kalau pengen masuk surga gratis, salah satunya jadi orang ojo. Jadi berakal, terus balik, terus sampai dakwah kepadanya. Ini nanti akan ada pembahasan lebih dalam. Makanya kalau misalkan ada orang yang tinggal di pelosok desa, gak ada yang berdakwah satu ustadz pun, gak ada yang masuk ke situ, pakaiannya masih koteka, telanjang dan lain sebagainya, itu tidak termasuk mukallaf. Dan yang keempat, orang disebut mukallaf kalau selamat penglihatan atau pendengaran. Jadi nanti akan dirinci, ini masih secara umum dulu. Jadi sekali lagi, sholat itu hukumnya fardu ain bagi kita semuanya. Dalilnya jelas dalam Al-Quran. Al-adillah awalan minal kitab. Dalil yang pertama dari Al-Quran. Qaulullahi ta'ala wa an aqimus sholah. Dirikan sholat. Qauluhu ta'ala hafizu ala sholawati. Jaga sholat yang 5 waktu. Ini dalil Al-Quran. Ada lagi inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu adalah fardhu bagi kita semuanya yang ditentukan waktunya. Ada lagi wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan salat karena salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini baru sebagian. Banyak dalil-dalil Al-Qur'an yang mengatakan tentang kewajiban salat. Kalau ada dalil Al-Qur'an, ada dalil hadis. Coba pertanyaannya Pak, sumber hukum Islam ada berapa yang menjadi rujukan kita? Sumber hukum Islam ada 2? 2 apa 4? Kalau 2 itu apa? Al-Quran dan hadis. Kalau seandainya kita zakat fitrah pakai beras, apakah ada dalil Al-Qurannya? Tidak ada. Apakah ada dalil hadisnya? Tidak ada. Berarti ini pakai dalil apa? Makanya para ulama itu sepakat 4 sumber hukum Islam. Ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, kesepakatan para ulama, ada qiyas. Nah kita yang zakat pakai beras itu menganalogikan qiyas.
dengan di zaman Nabi, karena di zaman Nabi itu zakatnya menggunakan kurma dan gandum. Karena kurma dan gandum itu adalah makanan pokok di negeri Mekah Madinah, maka di Indonesia makanan pokoknya adalah beras. Akhirnya zakat fitrahnya dengan beras. Jadi 4 sumber hukum Islam yang disepakati, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Kalau ada dalil Al-Quran, ada dalil hadis. Salah satu contohnya ini, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah solat. Siapa yang meninggalkan solat maka dia telah kafir. Kira-kira kalau ada orang gak solat sekali, kafir atau tidak? Kalau dalam hadisnya, faman tarakaha faqad kafar. Siapa meninggalkan solat, dia kafir. Pertanyaannya, kita pernah kan meninggalkan solat? Pernah enggak? Ya pernah. Jangan bohong. Pasti pernah meninggalkan solat. Pertanyaannya, kalau ada orang meninggalkan solat, kafir atau tidak? Kalau di hadisnya kafir. Kafir atau tidak? Kafir. Sudah berapa kali kafir, Pak? Meninggalkan sholat kita ya banyak. Kalau misalkan kita langsung memahami secara tekstual, berapa orang yang murtad gara-gara tidak sholat. Makanya para ulama itu merinci. Memang ulama 4 mazhab beda. Nah, ini salah satunya. Jadi kalau Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali itu agak kenceng memang. Ada orang tidak sholat sekali, kafir. Itu mazhab Hambali. Tapi kalau mazhab Syafi'i itu dirinci menjadi 2. Ketika ada orang gak sholat, maka dirinci. Dia meninggalkan sholat karena apa? Kalau dia meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, sholat itu gak wajib buat saya. Saya sudah sampai kepada Allah, hati saya nyambung, sholat gak wajib. Itu baru kafir murtad. Tetapi kalau rincian kedua, dia meninggalkan sholat karena dia malas. Cuma dia mengakui, sholat wajib, cuma saya sibuk. Sholat ini wajib, cuma saya malas. Maka dia itu tidak kafir, tapi fasik, pelaku dosa besar. Kalau dia tidak bertobat, maka dia nanti akan mendapatkan siksaan yang pedih. Jadi ulama beda pendapat. Kira-kira kalau bapak-bapak sama ibu-ibu yang di sini ikut pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal yang langsung mengatakan gak sholat kafir, apa yang mazhab Syafi'i? Mazhab Syafi'i berarti ini tanda-tanda pernah gak sholat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi banyak dalil-dalil tentang kewajiban sholat dari hadis. Contoh lagi, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas sholah. Batas antara seorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Bahkan Umar bin Khattab sampai mengatakan la islam liman tarokas sholah. Tidaklah disebut muslim bagi orang yang meninggalkan sholat. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah, amin ya rabbal alamin. Nah ini baru muqaddimah, okay? Jadi biar enggak cuma satu arah, sampai di sini dari muqaddimah yang saya sampaikan mungkin ada yang mau didiskusikan. Monggo kalau misalkan ada yang mau didiskusikan, kita diskusikan. Kalau belum, saya lanjutkan. Ada? Ibu-ibu? Belum? Bapak-bapak? Masih lanjut? Monggo kita lanjut. Yang berikutnya, siapa yang wajib sholat? Nah ini dikatakan, innama tajibul maktubah ayis sholawatul khamsu ala kulli muslimin mukallafin ay balighin akilin zakarin aw ghairihi. Seperti yang sempat saya singgung, bahwa yang wajib melaksanakan sholat 5 waktu itu adalah orang muslim yang mukallaf. Mukallaf di sini dikatakan berakal dan dia sudah balik. Makanya kita insya Allah semuanya termasuk dalam mukallaf. Maka ayo kita jaga baik-baik sholat 5 waktu. Kalau bisa tidak ada uzur, lakukan sholat 5 waktu itu dengan berjamaah. Ini ada peringatan untuk kita semuanya. Sholatlah kamu di belakang imam, ya, sebelum kamu disolatkan di hadapan imam. Ayo kita sholat berjamaah sebelum kita disolatkan di depan imam. Dan yang perlu kita perhatikan, ketika kita sholat, mengingat pentingnya sholat, maka lakukan sholat itu dengan ilmu. Jangan cuma ikut-ikutan. Kalau bisa,
Ya, kalau bisa kita fahami pendapat-pendapat para ulama supaya apa? Kita tidak mudah menyalahkan juga. Makanya Ibnu Ruslan mengatakan wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal dengan tanpa ilmu maka amalannya ditolak, tidak diterima. Begitu juga dengan sholat. Sholat ini sudah ada peringatan dari Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Pernah lihat Nabi sholat, Pak? Belum kan? Nah, ini yang jadi masalah. Kalau sahabat bisa. Karena ini ngomongnya kepada sahabat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Kalau sahabat bisa langsung. Yang jadi masalah kita yang hidup 15 abad setelah Nabi tidak bisa langsung melihat sholatnya Rasul. Lalu dari mana kita tahu cara sholatnya Nabi? Tentunya dari siapa? Dari para ulama. Makanya harapan bagi kita itu, ilmu kita itu nyambung sanadnya sampai Rasulullah. Jangan sampai terputus. Harus ada gurunya. Malam yakun lahu syaikhun fasyaihuhu syaiton. Siapa yang enggak punya guru, maka gurunya itu syaiton. Jadi jangan cuma belajar secara otodidak sendiri. Boleh kalau untuk menambah wawasan, tapi pastikan kita punya guru untuk jadikan rujukan. Sehingga nanti ilmu kita itu akan nyambung. Si fulan belajar ke si fulan, belajar ke gurunya. Terus nyampe ke gurunya, gurunya, akhirnya nyampe ke sahabat, sahabat ke Rasulullah, Rasulullah ke malaikat Jibril ke Allah Subhanahu wa taala. Nyampe ilmu itu. Jangan sampai saya belajar dari Nizam belajar dari Google. Wes, keputus. Bahaya kalau kayak gitu. Makanya itu pentingnya kita belajar dengan guru. Ini Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 43, fas'alu ahlaz dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ulama jika kamu tidak mengetahui. Jadi kalau misalkan ada orang, saya bermadhab Syafi'i, oh saya bermadhab Hambali, saya bermadhab Hanafi, saya bermadhab Maliki, itu bukan berarti meninggalkan Al-Quran terus pilih madhab, bukan. Tapi itu maksudnya adalah orang yang bermadhab itu ikut Al-Quran dan hadis berdasarkan pemahaman ulama 4 madhab. Karena memang mereka yang sudah diakui keahliannya, bahkan sepakat sebagai mujtahid mutlak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi nanti ketika kita sholat itu akan ada pembahasan tentang rukun-rukun, akan kita bahas satu persatu mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Hadisnya seperti apa, Al-Qur'annya seperti apa, pendapat ulama seperti apa, sehingga kita nanti tidak mudah menyalahkan. Nah, kalau kita berbicara tentang sholat, di sini ada definisi sholat. As-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat itu secara bahasa artinya doa. Sedangkan secara syariat, aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan tertentu yang dibuka dengan takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Makanya nanti ada ucapan-ucapan yang memang harus diucapkan. Contohnya Al-Fatihah. Banyak orang yang membaca Al-Fatihah cuma di dalam hati. Pertanyaannya, orang yang sholat baca Fatihahnya cuma kertek atau lintaskan di dalam hati, sah atau tidak? Tidak sah. Yang disebut membaca itu adalah minimal terdengar oleh telinga, jadi nggak sah. Atau kita cuma menggerakkan mulut tanpa ada suara, itu tidak dikatakan membaca. Nah ini nanti akan dibahas. Apakah nanti bismillah itu dijaharkan atau disirkan, dikeraskan atau dipelankan saat ngimami, itu juga akan dibahas dari 4 mazhab. Apakah pakai bismillah atau enggak pakai bismillah, itu juga akan dibahas satu persatu. Ini baru muqaddimah. Makanya nanti yang harus kita ketahui, rukun qauli itu ada 5. Ini minimal terdengar oleh telinga. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Pertanyaannya, ada orang takbir gak menyebutkan Allahu Akbar, hanya mengangkat tangan. Ini yang pertama. Yang kedua, ada yang mengucapkan Allahu Akbar tapi gak pakai angkat tangan.
Allahu Akbar. Pertanyaannya, antara yang satu dan yang kedua, yang sah yang mana? Yang mana? Satu apa dua? Kenapa kok yang kedua? Karena yang dihitung adalah ucapan. Kenapa? Ini, takbiratul ihram termasuk rukun qauli, bacaan, bukan termasuk perbuatan. Jadi yang dihitung yang mengucapkan. Makanya bapak-bapak atau ibu-ibu kalau cuma takbir, angkat tangan, gak pakai Allahu Akbar, tidak sah sholatnya. Yang afdol kayak gimana? Angkat tangannya, ucapkan Allahu Akbar. Itu yang paling afdol. Nanti masalah ngangkat tangan akan dibahas lagi. Apakah lurus dengan telinga? Apakah di depan dada? Nanti akan ada dalil masing-masing. Ini nanti yang insya Allah akan kita bahas. Ini baru definisi dan muqaddimah dari salat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai di sini mungkin sudah ada yang pengen bertanya dari Bapak atau Ibu? Kalau ada monggo, kalau belum saya lanjutkan baru masuk ke cara salat. Monggo kalau ada pertanyaan.